Halo guys, kembali di channel saya Gaming Edan, dan kali ini kita berada di jam 12 malam. Ya, 12. Lihat itu jamnya guys. 00 itu ya, jamnya ada 00 ya. 00.04. Dan kita bakalan apa ya namanya? Kita bakalan nonton creepypasta Jundi Jones. Ya, jadi ini cuman sekali 2 kali aja cuy aku rekam kayak ginian. Soalnya nggak setiap hari juga begadang weh. Setiap hari begadang sakit aku. Oke, jadi kita langsung saja creepypasta. Creepypasta teraneh. Ini dia. Ayo kita tonton yang terbaru guys. Secara gratis. 7 creepypasta paling gak masuk akal yang aku temukan di bulan Juni 2024. Kita lihat apa aja. Yang pertama, he is a good evil. He is a god evil. Ada seorang player bernama Kayaknya gue harus bikin ini dulu cuy ya. Kayak bikin kayak VTuber itu cuy ya. Karakter 2 dimensi gue. Kayaknya gue harus bikin itu cuy ya. Soalnya kalau konten action gini gak ada mukanya, gimana coy? Gak ada mukanya konten action gini, apaan coy? Suara doang, ya kan? Charles Rowley yang sedang melihat-lihat creepypasta, lalu ia melihat satu artikel tentang seed terlarang. Ia pun iseng untuk mencoba membuat world baru menggunakan seed terlarang tersebut. Saat Rowley mencoba seed tersebut, seperti world biasa pada umumnya, Rowley menganggap seed itu hanya kebohongan yang ada di web. Karena kebetulan Rowley juga ingin bermain Minecraft, jadi ia pun sekalian melanjutkan survival di world tersebut. Rowley menemukan sebuah village. Seperti player pada umumnya, Rowley menjarah village tersebut. Rowley mengambil makanan di village itu, memberi makan hewan, dan mencoba trade dengan villager. Namun Rowley menemukan satu villager yang trade-nya sangat aneh. Villager itu menjual sebuah spawn egg sapi. Seharusnya villager di survival tidak akan menjual spawn egg. Karena Rowley penasaran, jadi ia mencari sugarcane dan berniat trade dengan villager tadi dengan menukarkan sebuah kertas. Rowley kembali ke village dan mencoba menukar kertas dengan spawn egg sapi. Bapaknya ini pasti pakai komen ini, yakin gue. Anehnya sapi itu kulitnya berwarna keunguan dan mengeluarkan suara sapi yang creepy, serta mata sapi itu juga bolong. Di situ Rowley mulai kebingungan dan mencoba membunuh sapi tersebut. Namun yang tidak ia ketahui itu adalah kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Saat membunuh sapi itu mendrop item buku. Saat itu Rowley mengingat sesuatu bahwa di village itu juga ada villager yang menjual buku aneh. Jadi ia pun mencari villager tersebut. Saat Rowley membaca dengan detail nama dari bukunya, ia sedikit merinding. Siapa yang dimaksud buku itu? Dan anehnya, setelah melakukan trading dengan villager tersebut, mata villager itu langsung menghilang. Menyadari nama dari buku itu sakral, jadi Rowley juga mengecek matanya. Untungnya matanya tidak kenapa-napa. Setelahnya Rowley mencoba melihat-lihat villager di tempat itu. Dan ternyata semua villager di sana jam 12 juga ya, sudah betul ya, jam 12 ya. Saat buku sapi tanpa mata, babi tanpa mata, domba tanpa mata, sapi tanpa mata, dan bahkan enderman tanpa mata. Saat Rowley tiba di koordinat yang ditunjukkan oleh buku sakral itu, di situ ada 2 kandang. Kandang 1 berisi banyak kuda tanpa mata, dan kandang 2 berisi banyak iron golem tanpa mata. Setelah itu tiba-tiba kaki Rowley dipegang oleh tangan entity yang berasal dari bawah tanah, kemudian ditarik ke bawah oleh entity itu. Saat ditarik itu, Rowley ditarik ke bawah tanah, dan tiba-tiba Rowley sudah berada di sebuah museum yang dipenuhi koleksi mata dari mob-mob Minecraft. Dari mata lebah, mata golem, mata lelama, mata creeper, mata kuda, matanya kelinci, mata squid, mata enderman, mata drone, dan bahkan mata villager. Sabar, namanya mata. Kemudian saat Rowley menyusuri dan berjelajah di museum itu, Rowley bertemu dengan entity yang badannya adalah gabungan antara beberapa mob. Kemudian Rowley jadi target selanjutnya dari entity itu. Mampus. Mata Rowley juga diambil. Bahkan matanya di dunia nyata juga diambil.
Mana ada anjir. Mana ada, Cok. Creepypasta Yang lo kedua, buat God of Chang. God of Chang. Oke. Ada seorang player bernama Pearly Adams atau Adams yang sudah Adam. lama bermain Minecraft dan Oke. sedang bermain survival di Oh iya ya? world-nya. Oke. Seperti biasa, Terus? saat malam hari, Adam suka mancing di halamannya. Namun di hari ini, ada yang berbeda. Apaan tuh? Saat memancing, ia Anjay. mendapatkan sebuah buku bertuliskan Danger. Gua kira Karena Adam buku penasaran, cantik, cuy. ia pun membuka Udah. buku tersebut. Dan buku itu bertuliskan Go back to your home atau pulang ke rumahmu. Setelah membaca buku itu, Adam langsung merasa ketakutan dan kembali ke dalam rumahnya. Lalu kemudian ia pergi tidur di malam itu. Saat di siang hari, Adam memutuskan untuk pergi mining. Namun sebelum pergi, ia membereskan item di inventorinya terlebih dahulu. Lalu menaruh buku yang kemarin didapatkannya ke dalam chest. Adam pun pergi ke goa yang baru saja ia temukan di dekat rumahnya. Saat Kenapa ia sudah ke berada goa di sih? dalam goa, ia menemukan sebuah chest yang entah dari mana asalnya. Adam yang merasa Kenapa ke penasaran goa terus sih? mencoba membuka chest tersebut. Dan di situ terdapat sebuah buku yang tertulis koordinat sebuah lokasi di Minecraft. Karena makin penasaran, jangan. ia pun pergi Jangan, ke titik kata gue. koordinat yang tertulis Jangan di kata buku gue tadi. ngeyel. Saat di perjalanan, Adam Iya, menemukan guys. sebuah Iya, village dan ia mampir sebentar di sana. Tidur bentar, Namun saat di karena village dia- terdapat kejadian aneh, yaitu babi yang ada di dekatnya mati secara tiba-tiba. Dan anehnya banyak babi lain yang juga mati secara tiba-tiba saat di dekat oleh Adam. Di situ ia sedikit ketakutan. Namun Adam mencoba melooting village tersebut seperti player pada umumnya. Tapi saat ia sedang melooting isi chest di salah satu rumah, tiba-tiba saja muncul entity menyeramkan dari jendela luar. Adam pun langsung menutup chest itu dan menghadap kaca. Namun ia tak melihat apapun. Adam mencoba mengecek keluar kaca ini aja tadi, udah tegur, guys, ya. namun ia Video tidak kayak gini melihat aja, guys. adanya Udah tegur entity menyeramkan kapan itu. tidur. Adam yang ketakutan Makanya pun jangan- langsung jangan saja tanya lagi, mengambil kapan isi chest upload itu dengan foto cepat reaction jam dan 12 pergi malam. mencari lokasi yang ada di Oke. koordinat. Saat Oke, berjalan, guys. Adam terkejut setelah melihat ada satu cang Ada yang cang. melayang tinggi. Pasti monster Ia di pun situ. Gue memperhatikan yakin. bangunan itu. Monster di Namun situ, entah gue yakin. kenapa, Adam merasa seperti sedang terjatuh dari atas bangunan tersebut. Untungnya itu hanyalah halusinasinya saja. Saat mengecek bukunya lagi, ternyata itulah lokasi koordinat yang ingin Kata ia gue sih datangi. jangan, kata gue sih Adam jangan. pun langsung mendekati Kata gue sih bangunan mendingan melayang jangan. yang aneh itu. Kata gue sih mendingan Sesampainya jangan. di sana, Ngeyel bener, Adam anjir. melihat-lihat dan ia sadar bahwa itu adalah sebuah cang yang terangkat dari tempatnya. Karena tempatnya sangat tinggi, Adam kemudian memutuskan mengambil banyak pohon untuk dijadikan sebuah tangga. Merasa Cantoran tangganya mah cukup, pakai Adam langsung saja menaiki iron cang itu secara bucket, perlahan. Cok. Saat berada di atas cang itu, Adam menemukan banyak sekali item frame yang berisi banyak snowball dan fireball serta bercak-bercak darah. Karena tak tahu harus berbuat apa, jadinya Adam Redstone itu mengambil semua kocak. item yang berserakan itu. Bercak darah, Setelah bercak mengambil semua darah, item di situ, redstone. Adam mencoba melihat sekitar. Namun tiba-tiba saja ia terkena efek minus. Sontak mampus. ia merasa ketakutan dan tak disangka Mampus. Wah, anjay. entity menyeramkan di hadapannya. Lalu entity itu memukul Adam sampai ia terjatuh. Namun anehnya saat hampir mati, ia Mampus. langsung terteleport ke Kakek sebuah gua. hutan yang Bisa suasananya di-play itu. sangat seram Anjing. dan Hutan mencekam. di mana itu, Cok? Adam berjelajah di sekitar Anjir, hutan ngeri itu gua, ngeri gua. dan berkeliling mencari Aduh. tahu mengapa ia bisa terteleport ke tempat itu. Saat sedang menjelajahi hutan itu, Adam mendengar ada suara dari semak-semak dan melihat ada banyak semak-semak yang bergoyang juga. Karena Adam takut itu adalah sebuah hostile mob, jadi ia pun melemparkan fireball ke semak-semak itu untuk berjaga-jaga. Namun nambah anehnya, ini. semak-semak itu masih tetap saja bergoyang-goyang. Nambah Dan ini, kemudian bener aja. secara mengejutkan, Wah, ada wah, banyak apaan, Cok? lemparan fireball Cuy, yang apaan, Cok? mengarah ke arah Adam. Cok, apaan itu? Di situ Adam kena Ngeri serang juga ya. fireball berkali-kali dan memutuskan menjauh dari Gua hutan takut, Cok, menyeramkan seriusan itu. dia. Tapi saat sedang berlari menjauh, Adam melihat entiti seram yang sebelumnya muncul lagi Anjay. di hadapannya. Gak Dan baca kemudian anjay. diseret oleh Diseret entity ya, itu. guys. Adam Anjir. diseret-seret hingga ke sebuah rumah angker. Setelah sampai di rumah angker itu, Adam langsung diikat oleh entity itu dengan posisi Cok. duduk. Dan di dalam rumah angker itu, Adam dipaksa untuk melihat seluruh pemandangan lukisan yang creepy dan menyeramkan Ih, di rumah kampret. itu. Kampret. Yang ketiga, Half-Eaten Drone. Half-Eaten Drone. Ada seorang player Minecraft bernama Jordan yang sedang 7 menikmati creepypasta. gameplay Minecraftnya di suatu server. Karena Ngeri, Jordan coy. bosan mengeksplor melulu,
Jadi ia pun pergi ke jungle biome dan mendapatkan Oh iya? beberapa semangka di situ. Lalu pulang ke rumahnya. Hoki. Namun saat dalam perjalanan pulang, ia seperti melihat sesuatu Wait, di apa kejauhan. tuh? Dan saat didekati, Anjir, ternyata villager, Cok. ada villager dengan sebuah bed dan juga Kok bisa ya? kartografi Paling table. dia Yang kena lebih kreatif anehnya duluan. lagi, Lihat, villager kayunya aja itu 64 mempunyai anjay. nama, yaitu iSales Maps atau peta penjualan mata. Saat dilihat thread-nya, villager itu menjual Ocean Explorer Map yang bisa Anjir, ditukarkan di dengan rename, kompas. Cok. Karena kebetulan Jordan punya kompas, jadi ia pun Gue tahu itu di rename tai. saat mapnya dilihat, ternyata Ocean Monumentnya tidak jauh dari tempatnya sekarang. Karena hal itu, Jordan pun Di rename, Cok. buat sebuah bot dan Bisa-bisanya pergi di menuju komen terus tempat di rename. Ocean Monumentnya. Saat Jordan mencari monumen di peta, ia langsung menemukan Ocean Monumentnya. Namun anehnya, itu bukanlah Ocean Monument yang ada di peta. Jordan yang penasaran pun mencoba mengikuti petanya lagi. Dan sesampainya di sana, ia juga menemukan Ocean Monument. Yang artinya Jordan menemukan dua monumen yang saling berdekatan. Karena di dekat monumen ada Ocean Ruin, jadi ia pun singgah sebentar ke ruin tersebut. Namun anehnya, tidak ada drone yang spawn di ruin itu. Padahal Jordan sedang dalam difficulty easy. Di situ Jordan menemukan ada chest yang berisi coal dan juga fishing rod Anjing, dengan mending, enchantment coy. spending. Ia pun senang GG karena berhasil dapat mendapatkan mending. fishing rod langka tersebut. Setelah itu, Jordan pun meminum Ocean Night Vision dan juga water breathing, lalu pergi ke Ocean Monument tersebut. Saat masuk, anehnya tidak ada Elder Guardian maupun Guardian lain. Suasana di situ nampak sepi dan sunyi. Beberapa menit kemudian, Jordan merasakan perasaan aneh di mana ia merasa tidak sendirian di tempat tersebut. Merasa agak ngeri, jadi Jordan pun memutuskan untuk langsung saja mencari ruangan utama dari monumen tersebut. Namun setelah menemukan ruangan utama, di dalamnya malah ada serigala yang mati karena kehabisan nafas. Di situ Jordan kaget sekaligus bertanya-tanya mengapa bisa ada serigala di dalam air. Jordan yang sudah lama berkeliling pun tak kunjung menemukan ruangan sponge yang ia cari-cari. Karena merasa janggal dan tak menemukan apapun di sana, jadi Jordan memutuskan untuk pulang saja. Namun tiba-tiba saja Jordan dihadang oleh banyak drone dengan tekstur yang berdarah-darah. Dengan gagah dan berani, Jordan langsung habisi drone-drone tersebut. Tapi tiba-tiba saja baby drone bermunculan lalu menyerang Jordan sampai ia mati. Mampus lu. Karena kesal kehilangan semua barang berharga miliknya, jadi Jordan pun memutuskan berhenti bermain dan tidak pernah lagi kembali ke wall tersebut. Iya sih, itu gua sih itu Yang mah. keempat, Itu gua, I'm cuy. yours. Ada seorang player bernama Hugi Ronald. Di saat itu, Hugi ingin mencari cave untuk mengumpulkan beberapa ore, karena persediaan ore di rumahnya sudah habis. Ia pun juga tak lupa membawa kasurnya untuk spawn point di dalam cave. Saat menemukan cave, Hugi mencoba goblok. menggali lebih dalam lagi. Setelah menemukan goa yang cukup luas dan dalam, Spawn ia point memutuskan di untuk cave spawn point dong. menggunakan kasur yang dibawanya. Kalau Di gua situ mah Hugi AFK kalau sebentar barang hilang dikarenakan langsung ia ingin game pergi kamar cek gua. mandi untuk buang air kecil. Bener aja. Namun saat itu, Hugi AFK sambil merekam Minecraftnya. Dan saat ia kembali bermain, karakter Minecraftnya mati secara tiba-tiba. Padahal nggak ada apapun di sekitarnya. Hugi pun merasa kebingungan mengapa dirinya bisa mati secara tiba-tiba. Kalaupun ia mati kelaparan, harusnya barang makanannya habis. Namun saat Hugi melihat kematiannya di rekamannya, ia seperti dipukul oleh seseorang, namun tidak ada wujudnya. Hugi berpikir itu mungkin hanya bug di Minecraft, dan kemudian lanjut mencari ore yang dibutuhkannya. Saat menemukan Ravin di cave, ia secara tidak sengaja menemukan portal Nether yang sudah menyala. Hugi pun merasa penasaran dengan keberadaan portal Nether tersebut. Lalu ia memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam portalnya. Saat masuk ke dalam portal Nether itu, ia kembali ke posisi saat awal melihat portal di Ravin, dan di sekelilingnya penuh redstone torch di mana-mana. Hugi pun sontak merasa kebingungan dan ketakutan bercampur aduk secara bersamaan. Ketika Hugi sedang melihat sekitar sambil merekam layar Minecraftnya, tiba-tiba ia mendapatkan musik disk, I'm Yours. Hugi pun kebingungan dengan munculnya disk tersebut. Saat Hugi melihat ke langit-langit cave, ia melihat sesosok entity yang mirip dengan Hugi sedang menatap dirinya. Lalu entity tersebut berlari ke sebuah lorong. Hugi pun mengejarnya, dan saat Hugi menuju lorong tersebut, entity itu menghilang begitu saja. Padahal di situ adalah jalan buntu. Setelahnya, Hugi pun berbalik badan ke arah mineshaft yang dipenuhi redstone torch tadi. Tapi di situ, Hugi malah dikejutkan dengan berubahnya semua redstone torch menjadi candle atau lilin yang berwarna merah. Dan di saat Hugi kebingungan dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba di seberang Ravin ada seorang nenek-nenek yang sedang memegang lilin di tangannya. Setelah saling bertatapan selama beberapa detik, nenek menyeramkan itu menghilang entah kemana. Namun ternyata nenek tersebut berpindah ke pojok kanan untuk mendekati Hugi lalu menghilang kembali. Menyadari kalau nenek itu sedang membantuinya, Hugi pun langsung segera kabur dari Ravin yang menyeramkan itu. Anehnya, di saat Hugi masuk ke rumah, musik disk yang tadinya berwarna hitam tiba-tiba berubah menjadi merah. Sontak Hugi terus heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Gua langsung itu, Cok. Walau merasa takut, Hugi tetap memberanikan diri untuk menyetel musik disk yang didapatkannya itu. Terus gua dan itu saat lagi. menyetel Gua musiknya, download lagi. C48 anjay. Bapaknya. Anjay, suara FNAF, muncul Cok. entity nenek-nenek persis di depan wajahnya. Suara FNAF tadi tuh, Pak, itu. Yang kelima, bisa-bisanya. Don't Look at the Moon. Menatap Suatu kuburan. hari terdapat seorang player Minecraft yang sedang bermain di world single player. Saat itu, player tersebut menemukan sebuah desa villager. Ia pun senang dengan apa yang ditemukannya itu. Kalau Di siang-siang village paling itu, iya gua. ia melutut gitu. isi dari rumah desa villager.
Setelah itu, ia Oke. juga membuat buat sebuah farm pertanian. kecil di pinggiran sungai. Lumayan tuh ada dia Saat cepet, hari sudah dia mau cepat malam, upload, player gua juga mendengar cepat ada upload. suara pintu rumah Kalau villager dia cepat yang upload, terbuka. gua cepat Dan upload. saat dicek, Iya. terdapat satu villager yang sedang tidur di situ. Oke, sedang tidur. Namun player Tapi merasa aneh, karena sepengetahuannya, jika villager masuk rumah, pintu yang telah dibuka pasti akan tertutup kembali. Tapi tidak dengan yang ini. lah, iya ya. Iya sabar ya. Mengira kalau itu hanyalah bug dari Minecraft-nya, Ya, jadi ia paling pun bug. lanjut memburu mob pada malam hari. Paling bug. Setelah Tapi memburu beberapa mob, ujung-ujungnya player mendapat jump pesan scare dari lagi ibunya gua. kalau ia disuruh untuk makan siang. Makan Karena siang. hal itu, ia pun AFK di Minecraft selama 30 menitan. AFK, gua mau Saat keluar kembali Minecraft, Cok. bermain, player dikagetkan dengan karakter dirinya yang sudah terbakar oleh api. Di situ player tersadar kalau sebelumnya ia AFK sambil melihat ke arah bulan. Namun hal itu tidak mungkin ada hubungannya dengan bulan. Saat player ingin kembali ke rumah, ia diserang oleh mob seperti zombie, creeper, serta spider. Dan ketika player masuk ke rumah, anehnya sudah ada banyak skeleton yang menyerangnya di sana. Bapaknya, Karena ada pilihan lain, player pun berusaha mati menghabisi dong. semua skeleton tersebut, sampai semua skeletonnya mati. Namun setelah berhasil menghabisi skeleton itu, anehnya player tidak bisa tidur karena ada hostile mob di dekatnya. Player pun kemudian mencari-cari hostile mob di sekitar rumahnya. Namun ia tidak dapat menemukan apapun. Bapaknya, Cok. Ketika player melihat ke bulan, entah kenapa bulan itu sedang terbit dan terus bergerak naik. Saat berkeliling lagi, player menemukan ada dua zombie yang berada di salah satu rumah yang tertutup oleh dirt block. Player pun langsung membunuh kedua zombie tersebut. Setelahnya, muncul banyak zombie, lalu player pun meminta bantuan kepada Iron Golem. Namun sayangnya, player tak sengaja memukul golem, sehingga player mati dipukul balik oleh Iron Golem tersebut. Player menyadari kalau di hotbarnya ada 5 iron, dan juga bunga poppy, yang berarti iron tersebut berasal dari golem yang sudah mati. Ketika melihat ke bulan lagi, anehnya bulan itu masih saja bergerak naik. Padahal player sudah lama bermain di world itu. Setelah itu, player mati karena banyak zombie yang menyerangnya. Player pun AFK lagi sebentar, dan ketika lanjut bermain, ia dikejutkan dengan hari di Minecraft-nya yang sudah berubah menjadi siang. Tapi anehnya, mataharinya bukan terbit, melainkan terbenam. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, player pun memutuskan untuk pergi mining. Saat sedang menggali lurus, player menemukan ada sebuah ruin portal. Namun di situ tidak ada chest-nya. Ketika ingin kembali ke atas, player menemukan ada sebuah jam. Jam tersebut menunjukkan waktu di Minecraft-nya masih di siang hari. Namun saat mengecek keluar, ternyata harinya sudah malam. Dan saat player mengecek inventory-nya, anehnya jam tersebut sudah menghilang. Di saat player pulang ke rumah, anehnya ada vindicator yang masuk ke dalam rumah. Padahal mustahil kalau vindicator bisa berada di village, kecuali jika player memiliki efek Bad Omen. Player kemudian mengecek ke sekeliling village, dan sekarang ia sudah dikerumuni oleh banyak villager. Padahal tidak ada raid sama sekali. Player pun menyerah dan memutuskan untuk tidak memainkan Minecraft-nya selama berminggu. Umurnya hal itu terjadi karena jika player Minecraft melihat bulan terlalu lama, maka akan menimbulkan efek very bad luck atau efek ketidakberuntungan. Tapi nggak mungkin, coy. Efek very bad luck bisa sampai kayak gitu, coy. Nggak mungkin. Yang keenam, never download worlds where a girl just died. Cerita diawali dengan dua orang player yang baru saja mendownload map dari planet Minecraft. Dan katanya kalau di map itu ada sebuah Ini kejadian creepypasta cerita. keberapa, guys? Creepypasta keberapa ini, guys? Ke-6 ya? Atau ke-7? Yang keenam, never download worlds keenam, where a girl. keenam. Kalau di map itu ada sebuah kejadian mistis di mana terdapat seorang cewek yang mati secara misterius di Minecraft. Anjir. Dengan adanya Steven dan Quantum ini, mereka berencana untuk menginvestigasi map yang telah di-downloadnya itu. Oh, jadi dengan detektif. mencari tahu asal-usul Jadi dari detektif sosok mereka cewek ya. misterius tersebut. Di situ terdapat dua rumah. Mereka Yang jadi satunya detektif. rumah kecil dan yang satunya rumah besar. Dan sepertinya rumah Wah, rumah itu kecil aja, Cok. adalah tempat tinggal si yang cewek penting nggak yang dihantuin. sebelumnya. Steven dan Quantum pun menelusuri rumahnya sambil mengobrol-ngobrol tentang cewek misterius yang telah mengupload mapnya itu. Karena menurut rumor yang beredar, tidak ada yang tahu kondisi atau kelanjutan si cewek setelah ia mati di Minecraft. Tempat itu sangat sepi, tidak ada satupun mob yang spawn, sehingga membuat suasana semakin merinding. Singkat cerita, mereka berjalan menyusuri sekitaran tempat Tapi itu ini sampai kayaknya pagi hari. bener tuh ya. Dan Steven menemukan ada tempat di mana banyak pohon Soul yang Sand, melayang kok di ada atas Soul air. Sand? Hal ini membuat Sabar, gua Steven tanya ini berpikir dulu. kalau Ada Soul tempat Sand, itu anjay. akan bagus untuk dibuat sebagai base mereka. Di tempat itu ternyata pala juga lu. dekat dengan Ocean Monument. Namun nampaknya Monumen. mereka lebih tertarik untuk mencari tahu misteri tentang si cewek yang mati secara misterius itu. Masih Ketika tertarik. mereka mau Gua pergi, jelas tiba-tiba bener. saja ada dropan Tapi tangannya dari kok daging ayam. Soul Sand Mungkin ya? saja Bener itu aja. ulah dari serigala atau fox yang kebetulan lewat. Di malam hari, Steven dan Quantum naik ke atap rumah. Dan di situ, Steven menemukan ada chest dengan buku catatan bertuliskan ada yang salah dengan sumurnya. Kira-kira apa yang ada di dalam sumurnya ya? Tanpa disengaja, di bawah rumah itu mereka benar-benar menemukan ada sebuah sumur. Tapi anehnya sumur tersebut tidak ada airnya sama sekali.
Beberapa saat kemudian, terdengar suara-suara mengerikan. Dan saat Stephen melihat ke bawah sumur, lalu menjatuhkan torchnya ke dalam, ternyata di situ ada sosok cewek yang sangat menyeramkan sedang mencoba keluar dari sumur tersebut. Dapat dipastikan itu adalah cewek yang sedang mereka cari-cari. Sepertinya cewek itu bangkit kembali dari kematiannya, sehingga mereka pun kabur dan langsung masuk ke dalam rumah. Stephen pun memblokade semua pintu, termasuk pintu belakang rumahnya. Saat Stephen mengintip dari balik jendela, sosok seram itu bisa naik ke tangga lalu mencoba untuk masuk melalui pintu. Tapi untungnya Stephen sudah memblokade pintunya, sehingga ia tak bisa masuk ke dalam. Sosok cewek seram itu terus saja mencari-cari jalan masuk, sampai suatu saat cewek tersebut melihat ke arah Stephen. Sosok cewek itu sepertinya mulai agresif dan sekarang ia bisa masuk ke rumah lewat trapdoor yang ada di bawah. Mereka pun kabur ke atap rumah supaya aman. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja sosok cewek seram itu membuka trapdoornya dan bisa keluar dari situ. Kaget sekaligus takut, mereka pun lompat ke dalam air dan bersembunyi di tempat yang aman. Ketika mereka ingin keluar dari Minecraft, ternyata sosok cewek seram itu sudah ada di belakangnya. Mampus. Yang ketujuh, if a villager watch you while you are alone, abandon your base. Di awal ditunjukkan temannya Vinny yang baru saja keluar dari game. Dan di saat yang bersamaan, ia melihat ada satu villager yang sedang diam di kejauhan. Anehnya saat dilihat dari dekat, villager itu sudah menghilang. Ketika Vinny kembali ke rumah, villager itu muncul lagi sambil melihat ke arah Vinny. Vinny yang merasa terganggu, mencoba mengecek lagi ke bawah. Namun sayangnya, villager itu sudah menghilang lagi. Di sini Vinny agak bingung, karena villager itu selalu menguntit dirinya. Karena semakin penasaran dengan villager aneh yang dilihatnya itu, Vinny pun naik ke atap rumahnya dan memantau keadaan sekitar. Tak menemukan apapun di sana, jadi Vinny pergi ke bawah tanah. Ke bawah tanah, anjay, ada lagi Ada loh. penampakan villager itu lagi. Sumpah. Mencoba untuk tidak mempedulikannya, Vinny lanjut pergi ke bawah tanah Perasaan untuk gua mining takut saja. sama villager, sekarang gua jadi Namun takut di saat villager mau tuh. mining, ternyata villager aneh itu juga mengikuti Vinny ke tempat miningnya. Dan di saat villager itu sudah tidak ada, Vinny pun mengambil kesempatan untuk segera pergi dari tempat mining tersebut. Beberapa saat kemudian, saat hujan sedang turun, Vinny mendengar ada suara blok yang dihancurkan. Namun entah dari mana asal suara tersebut. Vinny pun tidur di malam hari untuk mengakhiri hujan di Minecraftnya. Namun di saat Vinny bangun, anehnya hujannya tak kunjung berhenti. Di situ, Vinny mencoba untuk mining lagi. Dan kabar baiknya, teman Vinny yang bernama Fern masuk lagi ke dalam server. Sehingga Vinny merasa lega akan kehadiran temannya itu. Ia pun mengajak temannya berbicara di rumah tentang keanehan yang ia alami sebelumnya. Di situ Vinny menceritakan panjang lebar mengenai tanda-tanda keanehan dari villager aneh tersebut. Yang dimana villager itu seperti sengaja mengikuti Vinny. Hal ini tentunya sangat mustahil terjadi karena di dekat rumah Vinny sama sekali nggak ada desa villager. Bahkan Fern saja tidak mempercayai hal itu. Tapi temannya bilang kalau itu bisa saja terjadi karena glitch dari Minecraft. Lalu mereka berencana untuk mencari villager tersebut untuk menjebaknya. Vinny dan temannya pun kemudian berpencar mencari villager aneh tersebut. Setelah lama mencari dan tak menemukan villagernya, mereka pun kembali ke rumah dan dikejutkan dengan domba-domba yang ada di kandangnya. Kini hanya tersisa lutingannya saja. Di sini ada sesuatu yang janggal. Tidak mungkin kalau yang membunuh dombanya adalah serigala, karena sebelumnya pintu kandang tersebut sudah tertutup rapat. Karena hal itu, mereka jadi berpikir kalau ini pasti ada hubungannya dengan villager aneh tersebut. Di malam hari, Vinny melihat ada beberapa daging ayam di jalanan. Dan tidak hanya Vinny, Fern temannya ternyata juga melihat daging ayam yang berserakan di mana-mana. Karena serigala tidak memburu ayam, Vinny jadi semakin yakin kalau villager itulah penyebab dari semua ini. Karena temannya Vinny sudah capek bermain, jadi ia istirahat dulu sejenak keluar dari Minecraft. Di saat temannya keluar, tiba-tiba terdengar saat didekati, villager meninggalkan sebuah sign bertuliskan dead meat atau daging mati. Karena merasa terancam, Vinny pun mencoba bersembunyi di dalam goa. Namun saat Vinny hendak keluar dari goa, tiba-tiba villager itu muncul lagi. Lalu perlahan mulai mendekati Vinny. Dan saat villager itu sudah dekat, villager itu mengganti mukanya menjadi seram dan berdarah. Oke, segitu aja dulu guys video kali ini. Dan kalau kalian pengen lihat nanti besok aja guys. Oke guys, jadi itulah dia